Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto. Channel Arif Ardianto merupakan channelnya animasi matematika. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan sebuah materi yaitu mengenal faktor bilangan, faktor persekutuan besar. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga lonceng agar mendapatkan notifikasi saat kakak mengunggah video-video terbaru kan. Baik adik-adik, yuk kita ikuti materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenal faktor bilangan. Apa sih Kak faktor bilangan tersebut? Faktor bilangan adalah satu atau lebih bilangan lain yang habis membagi bilangan tersebut. Nah, seperti contoh berikut adik-adik. Faktor dari bilangan 8 adalah, nah, yang habis membagi angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Jadi, faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Untuk contoh yang kedua, kita perhatikan ya adik-adik. Faktor dari bilangan 18 adalah, oh maaf adik-adik salah, itu bukan 18 tapi 14. Nah, yang habis dibagi dengan bilangan 14 adalah 14 itu sendiri, 1, 2, dan 7. Jadi faktor bilangannya adalah 1, 2, 7, dan 14. Materi berikutnya, ini faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi, apabila kita mencari faktor dari beberapa bilangan, kita harus mencari bilangan-bilangan yang sama, adik-adik ya. Nah, ini seperti contoh, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 32. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita ikuti sama-sama adik-adik ya. Kita buat dulu seperti yang tadi tabel faktornya. Yang habis dibagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Bagaimana dengan yang 32, Kak? Sama halnya dengan bilangan 18, 32, kita cari dulu kotak faktornya. Bilangan yang habis membagi 32 adalah 1, 2, 4, 8, 15, dan 32. Faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, adik-adik, faktor persekutuan atau faktornya sudah kita temukan. Sekarang, yuk kita cari sama-sama bilangan berapa saja sih yang sama dari dua bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan 1. Kita lingkari bilangan satunya sama-sama punya 1, Dede ya. Terus ada bilangan apa lagi? Ada bilangan 2 atau angka 2. Jadi, faktor persekutuan dari 18 dan 32 adalah 1 dan 2. Bagaimana adik-adik? Tentunya untuk faktor persekutuan semuanya sudah memahami ya. Saatnya kita memasuki materi berikutnya, yaitu faktor persekutuan besar atau yang sering kita sebut FPB. Apa sih Kak FPB tersebut? FPB atau faktor persekutuan besar adalah nilai faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan dua cara penyelesaian FPB. Yang pertama ini adalah menggunakan faktor atau konsep dasar dari mencari faktor persekutuan besar. Yang pertama, tentukan FPB dari bilangan 24 dan 32. Nah, kita cari dulu.
kolom faktornya dari 24 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang 32, kolom faktornya 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Jadi, faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sedangkan faktor dari bilangan 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, adik-adik, dari kedua faktor yang sudah kita dapati ini, kita cari bilangan berapa saja yang sama dari 24 dan 32. Yang pertama kita lingkari dulu angka 1, adik-adik ya, karena 1 sama-sama punya tuh. 1. Lalu apa lagi? Ada angka 2, Kak. Oh iya, 24 ada, 32 juga ada. 2. Terus, angka berapa adik-adik? Angka 4, Kak. Oh iya, angka 4. Angka 4. Di 24, di bilangan 24 ada angka 4. Bilangan 32 juga ada angka 4. Selanjutnya angka berapa? Ada angka 8. Nah, mereka sama-sama memiliki angka 8. Bagaimana yang 12, 24, 16, dan 32, Kak? Karena mereka sama-sama tidak memiliki, hanya salah satunya yang memiliki, maka tidak bisa kita lingkari adik-adik. Nah, faktor persekutuannya dari 24 dan 32 adalah, itu persekutuan adik-adik ya, 1, 2, 4, dan 8. Maka FPB dari 24 dan 32 adalah apa adik-adik? Faktor persekutuan besarnya adalah bilangan 8. Nah, itu tadi adik-adik merupakan konsep dasar dari menghitung FPB menggunakan faktor. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menyelesaikan FPB menggunakan pohon faktor. Ini soalnya adik-adik ya. Tentukan FPB dari bilangan 24, 52, dan 60. Langkah pertama, kita cari dulu menggunakan pohon faktor dari masing-masing bilangan. Untuk bilangan 24, 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Maka faktornya adalah 2, 2, 2, dan 3. Untuk 52 dibagi 2, 26. 26 dibagi 2, 13. Maka faktornya adalah 2, 2, dan 13. Sedangkan bilangan 60, kita bagikan 2, hasilnya adalah 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 bisa nggak, Kak? Oh, tidak bisa. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagikan dengan bilangan 3, dengan angka 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Faktorisasi prima dari 52 adalah 2 kali 2 kali 13 atau 2 pangkat 2 kali 13. Sedangkan faktorisasi prima dari 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Maka FPB dari 24, 52, dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2, 12. Dari manakah dapatnya 2 pangkat 2? Kita cari yang sama, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Bilangan 2 yang terkecil adalah 2 pangkat 2, sedangkan bilangan 3 adalah 3. Maka 2 pangkat 2 kali 3. Dapat kita simpulkan materi kita kali ini yaitu cara menentukan FPB itu ambil faktor yang sama dari masing-masing bilangan, kemudian ambil faktor yang sama, pangkatnya terkecil. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi-materi yang telah kita pelajari bersama. Baik adik-adik, saatnya kita untuk berlatih agar materi yang kakak sampaikan pada slide-slide sebelumnya itu dapat lebih dipahami. Soal yang pertama yaitu tentukan faktor dari bilangan 10.
Jadi kita menentukan faktor dari bilangan 10. Yang kedua, berapakah faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 20? Jadi faktor persekutuan ya Dede ya. Yang ketiga, tentukan FEB dari bilangan berikut ini. Ada 8 dan 30, 60 dan 140, 30, 60 dan 90. Kak, apakah kita harus menggunakan pohon faktor? Nah, menurut adik yang lebih cepat mengerjakannya, yang mana? Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan adik-adik ya. Semoga kalian mampu menjawab dengan tepat. Ya, adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi nih. Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Semoga ilmu-ilmu atau materi-materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih kakak mohon maaf apabila terjadi kekeliruan pada materi yang kakak sampaikan. Kakak ingatkan lagi untuk tetap mengklik tombol like. Bagi yang belum mensubscribe silakan diklik tombol subscribe-nya serta tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kakak mengunggah materi-materi terbarukan. Pesan kakak untuk adik-adik semua, tetaplah semangat, tetaplah belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.